Ini ada kasus ya yang berkenaan dengan ekspor import kawasan Duane ataupun kawasan berikat ya. Saya ditanya oleh subscribers ya ini bertanya, Pak, apa bedanya Pak gudang berikat sama kawasan berikat? Nah, ya di kita ini di Indonesia ini ada kita sebut dengan kawasan berikat. Kawasan berikat itu suatu area hamparan yang diberikan oleh izin pemerintah itu untuk menampung semua barang-barang import ya yang menjadi tujuannya nanti kemana itu ditumpuk di sana ya. Nah, terus diolah sedemikian rupa dan tidak boleh dijual ke domestik. Katakanlah kalau misalnya itu ada di Filipina, kawasan berikat itu hasil produksi di kawasan berikat itu nanti tidak bisa dipakai untuk dijual di domestik di Filipina itu ya, harus diekspor. Nah, nanti kalau perusahaan tersebut mau mengimpor barang itu di nolkan semua itu biaya masuknya, jadi mesinnya, barang modalnya dan lain sebagainya itu tidak bayar ya, tidak bayar biaya masuk. Jadi masuk itu supaya memudahkan, itulah namanya kawasan berikat. Nah, ketika nanti akan diekspor, nah dia baru memenuhi prosedur yang sudah ada ya, ketentuannya apa. Jadi intinya kawasan berikat itu tidak boleh dijual secara domestik di tempat kawasan berikat itu ada. Itu poinnya pertama. Yang kedua, apa itu gudang berikat? Nah, gudang berikat ini beda ya. Gudang berikat ini kawasan khusus yang diberikan oleh pemerintah ini untuk para manufacturer ataupun eh, pabrik-pabrik yang bahan bakunya itu diimport dari luar dengan eh, biaya masuk nol, ya kan? Nah, syaratnya barang yang ada di gudang berikat ini setelah dirakit ya, katakanlah misalnya televisi, dispenser, mesin cuci dan lain sebagainya itu boleh dijual ke domestik tapi dengan satu persyaratan harus membayar ya kan bea ya kan yang sudah ditentukan. Jadi sebelum dia bayar bea itu dari bea cukai menarik biaya itu barang-barang tersebut tidak boleh dijual gitu. Nah, karena di dalam standarnya itu harus juga mengikuti dari standar nasional Indonesia SNI. Nah, maka itu kalau barang-barang import yang dari luar itu masuk ke Indonesia tidak akan bisa di SNI, ya kan? Kecuali barang itu elektronik, misalnya katakanlah spare part itu masuk terus dirakit di sini, nah itu bisa dimintakan SNI-nya. Jadi persyaratannya adalah ketika barang-barang tersebut masuk ke daerah gudang berikat ini dia tidak dikenakan bea. Tapi ketika dia merakit sudah menjadi dispenser, sudah jadi mesin cuci, sudah jadi televisi, radio, tape recorder, bla 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 itu ya ketika mau dijual ke domestik, nah ini bisa dijual di domestik, dia harus bayar bea ya seperti yang sudah diatur dalam aturan ketentuan di bea cukai. Nah, ini subscribers yang bertanya dengan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Channel ini khusus mengedukasi bagi kita semua dan kita harus terus bekerja, tetap semangat dan sukses.